Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih banyak sudah berkumpul kembali secara virtual di mata kuliah Pengauditan dan PDE. Hari ini 12 April 2021, kita akan membahas tentang siklus pendapatan dan beban, ya, pemeriksaan pendapatan dan beban. Tapi sebelumnya kita akan pemanasan terlebih dahulu, ya. Pemanasan kali ini tentang bagaimana kita memperlakukan transaksi pendapatan dan juga pengakuan beban, ya, dari perspektif akuntansi keuangan, karena itu adalah dasar untuk bisa melakukan audit, ya. Jadi nanti di bagian pengauditannya kelompok penyaji yang akan nanti memaparkan, ya, modul 8 tentang pendapatan dan beban beban, ya. Baik. Oke, saya baru saja kirimkan. Hanya ada 2 soal. Ya, tadi adik-adik sudah berusaha untuk menjawab. Nah, sekarang mari kita diskusikan, ya. Siapa yang mau sharing tentang jawabannya untuk yang nomor 1? Ya. Pertanyaan nomor 1, manakah pernyataan yang benar? Itu menurut saya D, tidak ada pilihan jawaban yang benar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa poin yang pertama ini misalkan bukan pernyataan yang benar? Kalau kemarin kita bicara soal aset, ketika kita mengakui aset itu pertama kalinya, diperoleh itu pertama kalinya, maka aset itu harus diukur dengan harga perolehannya, ya. Jadi diakui pada harga perolehannya. Nah, nanti setelah aset itu diakui pertama kali itu, setelah pemakaian, ya, penggunaan, berlalunya waktu, silahkan kalau mau menggunakan metode revaluasi silahkan, kalau mau tetap dengan harga perolehan juga silahkan. Nah, itu persoalan lain, itu di aset. Nah, sekarang kalau usus pendapatan, ketika kita mengakui pendapatan, ada penjualan barang di sini, bagaimana cara mengukur penjualan tadi itu? Apakah pada harga perolehannya ketika persediaan barang dagang itu diperoleh atau bagaimana? Ya, oke. Jadi kalau kita mengacu kepada International Accounting Standard nomor 18, ya, tentang pendapatan, ya, nanti adik bisa cek, ya, atau di SAK yang terkait dengan pendapatan gitu, ya. Maka pendapatan itu diukur pada fair value-nya, pada nilai wajarnya. Nah, mungkin kalau terlalu teoritis seperti itu adik nggak kebayang, ya. Nah, mudah-mudahan ini sekarang mencoba mengingatkan, ya. Oke, saya kasih lihat ini diskusinya, ya. Nah, mudah-mudahan adik masih ingat ketika apa itu membahas tentang transaksi perusahaan dagang, ya, mencatat penjualan dan pembelian barang dagangan itu bisa dengan menggunakan 2 metode. Ada 2 pilihan, ya. Apakah dengan metode perpetual atau dengan metode periodik, atau kadang disebut juga metode fisik, ya. Nah, dengan metode perpetual, setiap kali kita membeli barang atau perusahaan, ya, perusahaan membeli barang atau menjual barang dagangan yang akan dijual nanti, itu dicatatnya, ya, selalu mengakui persediaan yang dibeli atau yang dijual, gitu, ya. Nah, ketika perusahaan membeli, yang dicatat ada pengakuan persediaan, yang didebet persediaan barang dagang pada kas atau pada utang dagang, kan gitu, ya. Nah, itu kalau membeli. Nah, kalau menjual persediaannya juga diakui dikeluarkan, yaitu, nah, ini yang di akun ini ada pengakuan beban pokok penjualan, di kreditnya persediaan barang dagang. Tidak cukup sampai di sana, ketika menjual barang dagang, kita juga mengakui adanya pendapatan. Nah, ini yang menjadi concern kita, ya. Nah, jadi maksud saya menunjukkan ini adalah bahwa pengakuan pendapatan penjualan, ya, itu bukan pada harga perolehannya, bukan diakui pada harga saat barang dagangan itu diperoleh, yaitu pada waktu dia dibeli, gitu, ya. Tetapi pada nilai wajarnya, nilai wajar saat barang itu dijual, yaitu artinya kalau ada ongkos penjualan di sana, kalau ada retur dan sebagainya sudah diperhitungkan di sana, betul, ya. Nah, jadi nanti termasuk juga kalau mau nyari untung berapa juga masuk di sana, gitu, ya. Nah, sehingga pendapatan penjualan yang tertera di sini, gitu, ya. Nah, itu adalah nilai wajarnya, gitu, ya.
Nah, setelah persediaan yang pertama kali dibeli itu memperhitungkan biaya-biaya yang lain, gitu ya, termasuk juga markup untuk apa namanya, untuk profitnya, ya, gross profitnya dari penjualan. Nah, itu dimasukkan sini ya. Oke, jadi gitu ya, Dek, ya. Nah, jadi pengakuan pendapatan yang diukur dengan harga perolehan itu keliru ya statementnya. Jadi harus pada harga wajarnya. Nanti bisa dicek ya di International Accounting Standard nomor 18 ya. Oke, itu pembahasan poin pertama. Nah, poin keduanya, mengapa ini keliru? Jika saat ini perusahaan X menerima pendapatan dari penyewaan gudang selama 10 tahun sebesar 100 miliar, maka 100 miliar adalah pendapatan yang diakui tahun ini di laporan laba rugi. Nah, gimana nih? Siapa yang mau bahas ini? Ada Yolanda mungkin? Gimana Dek Yolanda? Jika saat ini perusahaan menerima pendapatan ya dari penyewaan gudang selama 10 tahun ke depan ya, jadi menerima sekaligus di muka sekarang 100 miliar, maka 100 miliar ini bukanlah pendapatan pada tahun ini gitu ya. Nah, jadi 100 miliar itu mencakup juga pendapatan yang harus diakui di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Nah, ini sekaligus untuk mengingatkan adik di akuntansi keuangan terkait ya, mata kuliah apa itu ya biasanya ini ya. Nah, ini dia ilustrasinya ya. Jadi periode nol itu periode sekarang ya. Sekarang menerima 100 miliar. Nah, sekarang diterima. Nah, 100 miliar yang diterima saat ini itu bisa diakui dengan cara ini. Yang pertama, alternatif pertama, mengakuinya sebagai pendapatan 100 miliar. Boleh-boleh aja itu ya. Jadi kas di debit 100 miliar karena menerima uang ya 100 miliar dari penyewaan gudang. Nah, kemudian diakui pendapatan sewa gudang 100 miliar. Boleh. Atau alternatifnya kas diakui di debit 100 miliar, di kreditnya bukan pendapatan tetapi sewa gudang yang diterima di muka. Nah, ini masuk kategori apa ini? Sewa gudang diterima di muka termasuk kategori kewajiban ya, sebagai liabilitas. Ya. Mengapa diakui sebagai liabilitas? Karena ketika kita menerima 100 miliar sekarang itu, perusahaan memiliki kewajiban, betul ya? Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan gudangnya kepada orang yang bayar di muka itu, gitu ya, yang bayar sekaligus itu. Ya, jadi selama 10 tahun ke depan, perusahaan harus memiliki kewajiban untuk menyerahkan gudang itu untuk dimanfaatkan oleh orang yang menyewa. Nah, itu ya. Nah, jadi sewa gudang diterima di muka ini, yang dikredit ini masuk dalam laporan posisi keuangan, gitu ya, kategori liabilitas. Oke, ini baru di awal, ini pada waktu transaksi itu terjadi, ya, di periode ke-0 saat ini. Nah, setelah satu periode berlalu, setelah 1 tahun, perlu dilakukan penyesuaian. Ya, misalkan sedang membuat laporan keuangan, nah setelah 1 tahun berlalu untuk membuat annual report, gitu ya, laporan tahunan, maka harus apa istilahnya, disesuaikan, ya, harus dicari tahu berapa yang menjadi pendapatan yang sesungguhnya di periode itu selama 1 tahun itu, dan berapa yang masih merupakan kewajiban kita, gitu ya. 100 miliar yang diterima sekaligus ini bukanlah pendapatan dalam 1 tahun, tapi adalah pendapatan untuk 10 tahun. Nah, sederhananya seperti itu ya. Jadi yang di awal ini ketika kita mengakui sebagai pendapatan, ini boleh dicatat pada waktu transaksi terjadi, tetapi pada akhir periode ketika mau membuat laporan keuangan harus disesuaikan karena pendapatan ini overstated ya, terlalu besar. 100 miliar ini untuk 10 tahun. Sedangkan untuk 1 tahun, karena baru berlalu 1 tahun, itu hanyalah 10 miliar, betul ya? Nah, sehingga pendapatan yang kebesaran ini, 100 miliar ini harus disesuaikan. Caranya gimana? Ada yang tahu? Caranya, kalau diakuinya seperti ini di awal, maka yang caranya menyesuaikan adalah pendapatan sewa gudang di debit sebesar 90 miliar. Betul ya? Nah, karena pendapatan sewa gudang seharusnya dalam 1 tahun itu adalah 10 miliar.
ini 100 miliar ini kebesaran, overstated. Jadi harus didebet dengan cara menyesuaikannya, didebet dengan sebesar 90 miliar. Gitu ya. Sehingga pada akhir tahun pertama, pendapatan sewa gudang itu nilainya adalah 10 miliar, sesuai ya, pas dengan kenyataan. Gitu ya. Nah, kemudian yang dikredit apa? Kalau tadi penyesuaiannya di debit adalah pendapatan sewa gudang 90 miliar, maka yang harus dikredit adalah pengakuan kewajiban. Masih ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyerahkan gudangnya untuk disewakan ke penyewa itu. Ya, lagi 9 tahun. Yang nilainya adalah 90 miliar. Jadi yang dikredit adalah sewa gudang, sewa gudang pada sewa gudang. Yang dikredit adalah sewa gudang diterima di muka 90 miliar, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau jurnal di awal diakuinya adalah kas pada sewa gudang diterima di muka 100 miliar, maka di akhir periode pertama penyesuaiannya adalah pengakuan pendapatan sewa gudang sebesar 10 miliar, sewa gudang diterima di muka 10 miliar. Ya. Sehingga saldo sewa gudang diterima di muka yang 100 miliar ini menjadi 90 miliar di akhir tahun pertama. Betul ya? Oke. Jadi seperti itu deh ya. Jadi ini di tahun pertama pendapatan yang dilaporkan di laporan laba rugi adalah 10 miliar. Ya. Setelah disesuaikan dengan cara yang tadi itu, ya. Oke, jadi seperti itu deh ya. Oke, jadi ini statementnya salah karena pendapatan yang diakui di laporan laba rugi bukan 100 miliar tetapi 10 miliar. Paham ya? Saya kira adik paham ya. Oke. Statement yang ketiga. Pendapatan yang diakui oleh perusahaan Z adalah 10 juta karena penjualan barang dagang 100 juta. Karena dari penjualan barang 100 juta, pelanggan baru membayar 10 juta. Nah, ini statementnya juga keliru ya. Karena apa? Karena dalam akuntansi kita menganut sistem accrual basis ya, bukan cash basis. Nah, jadi ini ilustrasinya. Ada penjualan 100 juta, menerima kasnya baru 10 juta, dan ada hak ya, piutang itu hak bagi perusahaan untuk menagih. Ya. Ini 90 juta. Nah, jadi yang diakui pendapatannya itu bukan yang 10 juta, bukan berdasarkan cash basis, tetapi berdasarkan accrual basis. Dan kalau adik baca IAS ya, International Accounting Standard nomor 18 tentang pendapatan itu bahwa pengakuan pendapatan itu bukan berapa yang diterima atau receive yang diterima, yang sudah diterima, tetapi juga receivable yang dapat diterima, yang akan diterima. Ya, itu piutang ini maksudnya. Ya. Jadi walaupun yang diterima baru 10 juta dan mungkin akan diterima atau dapat diterima lagi 90 juta, pengakuan pendapatan adalah baik yang sudah diterima maupun yang dapat diterima. Nah, itu ya nanti bisa dibaca-baca ya. Jadi untuk memahami akuntansi keuangan, adik buka standarnya, standar yang terkait, coba dipahami ya. Nah, ini untuk pengakuan pendapatan penjualan ini namanya metode periodik. Tadi kita bicara metode perpetual ya. Dengan metode periodik, ketika kita menjual atau membeli barang dagangan, tidak pernah diakui persediaan di sana ya. Diakuinya adalah pembelian. Kalau membeli, pembelian pada kas atau utang ya. Ketika menjual ya seperti ini, kas atau piutang atau kombinasinya dalam kasus ini. Kemudian kreditnya pendapatan penjualan. Nah, gitu ya. Nah, ini metode periodik. Disebut metode periodik karena apa? Karena ketika misalkan ditanya oleh supervisor, berapa persediaan kita saat ini? Wah, perusahaan tidak pernah mengakui persediaan ketika perusahaan membeli atau menjual, betul ya, dengan metode periodik. Ketika metode periodik digunakan, perusahaan mencatatnya sebagai pembelian atau penjualan, ya. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai persediaan harus dilakukan cek fisik secara periodik, gitu ya. Itulah sebabnya mengapa metode periodik juga disebut sebagai metode fisik, gitu ya. Karena untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan cek fisik di gudang untuk mengetahui berapa unit barang yang ada di gudang, kemudian dikalikan dengan harga per unitnya sesuai dengan catatannya. Ya. Oke, adik mungkin sudah belajar metode apa itu? LIFO, FIFO itu ya, metode rata-rata. Nah itu di sana arahnya ya. Oke, saya kira adik sudah paham ini ya. Nah jadi statement ini salah ya.
Karena satu, akuntansi itu bukan cash basis, jadi walaupun yang diterima 10 juta dari penjualan 100 juta, yang 90 juta pun juga diakui sebagai pendapatan, ya, karena receive dan juga receivable, ya. Nah, itu kriteria pengakuan pendapatan. Oke, kemudian yang kedua, ya dari ilustrasi ini dengan metode periodik, nah, ini bisa kita lihat seperti ini jurnalnya, ya. Pendapatan penjualan adalah total dari kas dan piutang yang diakui. Oke, sip ya. Jadi soal nomor 1, jawaban yang paling benar adalah ya ini, tidak ada pilihan jawaban yang benar. Karena 3 statement sebelumnya ini masih keliru. Ya. Oke, pertanyaan nomor 2, siapa yang bersedia untuk membahas? Mana yang benar? Ayo, bisa dibantu? Iya, siapa ini yang bicara? Putu Ayu. Saya Siapa Laksmi. ini? Putu Laksmi, ya, Laksmi Devi Ya. Mahayani. Silakan, Dek. Jadi tadi nomor 2 itu pertanyaannya manakah pernyataan yang benar? Jadi menurut saya itu expense is the expired cost atau B. Sekian Bapak. Terima kasih. Oke. Mau dicoba bahas kenapa yang pilihan pertama menurut adik keliru atau belum tidak benar? Mau coba dibahas? Alasannya kenapa tidak memilih yang statement pertama ini? Tidak bersedia. Ada yang mau bersedia membahas mengapa yang ini kurang tepat? Perusahaan A saat ini membayar sewa gedung kantor untuk 10 tahun sebesar 10 miliar. Ya. Dengan demikian, beban sewa gedung kantor yang diakui di laporan laba rugi adalah 10 miliar. Nah, ini mirip-mirip dengan yang pendapatan tadi itu ya. Tidak ada yang mau bahas. Oke, jadi ini ilustrasinya ya. Jadi perusahaan membayar sekaligus sewa gedung kantor saat ini ya sebesar 10 miliar yang mengcover periode 10 tahun ke depan. Ya. Nah, jadi uang 10 miliar itu bukan untuk membayar sewa 1 tahun, tetapi untuk 10 tahun. Itu bahasa sederhananya ya. Sehingga pengakuan beban sewa gedung kantor seharusnya bukan 10 miliar, tetapi berapa? 1 miliar. Betul ya? Karena 10 miliar dibagi 10 tahun berarti 1 miliar per tahun. Itulah beban sewa per tahunnya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya ketika pembayaran sekaligus di periode ke-0 itu saat itu ya? Itu bisa dengan cara ini atau cara yang di bawahnya lagi ya. Jadi bisa diakui sebagai beban sewa, ya. 10 miliar itu semuanya diakui sebagai beban sewa, kemudian kasnya juga diakui ya, 10 miliar. Nah, alternatifnya bisa diakui sebagai sewa dibayar di muka 10 miliar, kas 10 miliar. Nah, sewa dibayar di muka ini masuk kategori aset lancar ya. Yaitu khususnya ya setara piutang lah ya. Aset lancar setara piutang ya. Mengapa demikian? Karena ketika kita membayar sekaligus 10 miliar untuk 10 tahun ke depan, kita memiliki hak, betul ya? Kita memiliki hak untuk menempati gedung kantor yang sudah kita bayar sekaligus selama 10 tahun ke depan. Oke, ya. Nah, itu dia ya. Jadi kenapa ini sewa dibayar di muka ini masuk kategori aset lancar, ya, khususnya piutang ya, karena namanya piutang berarti kan menagih ya. Kalau kita punya piutang berarti kita menagih. Berarti kita memiliki hak untuk menagih kepada orang yang gedungnya kita bayar, gedung yang kita sewa, bahwa kita berhak untuk menempati gedung itu sampai 10 tahun ke depan. Nah, itu ilustrasinya ya. Paham ya? Oke, nah ini ketika 10 miliar ini bisa pengakuannya dengan cara ini, boleh-boleh aja, boleh beban sewa sekaligus atau sewa dibayar di muka. Nanti setelah akhir periode, setelah 1 periode berjalan ya, di akhir tahun di periode pertama ketika membuat laporan keuangan tahunan misalkan, nah harus dengan tepat mengakuinya gitu ya, bahwa beban sewa gedung ini bukan 10 miliar tetapi hanya 1 miliar sehingga perlu disesuaikan, yaitu dengan mengkredit beban sewanya sebesar berapa? 9 miliar ya. Kemudian ada pengakuan sewa dibayar di muka 9 miliar begitu ya. Nah, kalau pakai cara pertama mengakuinya tadi. Nah, kalau dengan cara kedua
ketika sewa dibayar di muka diakui 10 miliar di awal, maka penyesuaiannya adalah dengan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar berapa itu? 1 miliar, betul ya? Dan mengakui beban sewa gedung kantor sebesar 1 miliar di debitnya. Nah, ya. Jadi seperti itu deh. Ya, sehingga nanti di laporan laba rugi ya bebannya tidak overstated lagi, bukan 10 miliar tetapi hanya 1 miliar rupiah. Nah, gitu ya. Paham ya? Kalau saya tadi ada salah-salah kata, mohon dikoreksi ya. Mungkin maksud saya bukan seperti itu ya. Tapi seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Ya. Oke, efek lapar. Oke, itu statement pertama. Kemudian statement kedua. Apa itu? Nah, ini yang katanya adik, siapa tadi? Lupa lagi. Yang tadi itu, ya. Statement kedua yang benar. Expense is the expired cost, atau expense is the cost that has expired. Ya, ada literatur mengatakan seperti itu. Tetapi definisi expense bukan seperti ini sesungguhnya. Ini bahasa praktisi ya, bahasa singkatnya. Kalau mau definisi panjangnya bisa dicek di apa namanya itu conceptual framework ya, coba diketik ya di Google atau di mana lah ya, mesin pencari itu diketik conceptual framework nanti, atau conceptual framework terus di FRS gitu ya. Nah, nanti di sana cari definisi expense ya. Definisi panjangnya, tapi definisi pendeknya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti apa maksudnya itu? Kenapa ada kadaluarsa segala itu ya? Oke, jadi gini ilustrasinya. Nah, misalkan perusahaan membeli kendaraan untuk operasional 120 juta secara tunai. Ini ya, 120 juta. Nah, kalau orang awam itu bilangnya berapa dapat mobil ini gitu ya, atau berapa harga mobilnya. Nah, seorang akuntan akan menjawabnya, oh, cost dari mobil ini adalah 120 juta. Harga perolehan mobil ini adalah 120 juta. Oke. Nah, 120 juta ini diakui secara akuntansi begini, kendaraan pada kas. Saya kira adik semuanya paham ya. Oke. Nah, ini adalah cost ya. 120 juta ini adalah cost. Kemudian ditaksir atau diestimasi umur ekonomisnya adalah 5 tahun ya. Dengan nilai residu pada akhir tahun kelima harganya akan menjadi 20 juta kendaraan ini ya, di tahun kelima. Nah, adik-adik semua sudah tahu kalau ini adalah metode garis lurus, berarti depresiasinya setiap periodenya, tiap tahunnya adalah 120 juta dikurangi 20 juta dibagi 5. Berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20 juta, betul ya? Jadi yang menjadi beban setiap tahunnya itu adalah 20 juta. Itu berupa beban depresiasi atau expense. Nah, jadi expense ini adalah cost 120 juta, ini ya. 120 juta ini mengcover periode 5 tahun. Ya, karena estimasi umur ekonomis 5 tahun. Jadi 120 juta ini adalah cakupan untuk 5 tahun. Ya. Nah, setiap kali waktu itu berlalu, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sampai dengan tahun kelima, itu ada komponen cost ini yang expired. Gitu ya. Nah, itulah disebut sebagai the expired cost, atau the proportion of cost that has expired. Gitu ya. Jadi, proporsi atau bagian dari harga perolehan yang sudah kadaluarsa itu ya, yang sudah kadaluarsa seiring dengan berlalunya waktu. Nah, itulah sebabnya di akhir tahun pertama ini ada pengakuan expense ya, berupa beban depresiasi sebesar 20 juta gitu ya. Di tahun kedua berlalunya waktu lagi ada lagi pengakuan beban karena sudah expired ya. Ada lagi dan sampai dengan tahun kelima. Tersisa 20 juta, yaitu sebesar nilai residu yang diestimasi. Gitu ya, jadi paham ya? Nah, jadi seperti itu ya, expense bahasa pragmatisnya, ya, itu adalah the expired cost. Oke, paham sekarang semuanya ya, mudah-mudahan. Nah, berikutnya yang terakhir ini, perusahaan Z membeli barang dagang dengan, ini, FOB shipping point, pada tanggal 12 April hari ini ya. Barang diestimasi sampai 12 Mei, lagi 1 bulannya. Perusahaan Z mengakui beban ongkos angkut pembelian barang dagang pada 12 Mei. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Masih ingatkah cerita tentang FOB shipping point, FOB destination point, yang begitu-begitu? Di akuntansi keuangan, nah ini ya. Nah, ini konsep ya.
Jadi kalau adik atau perusahaan adik membeli barang, memesan barang, misalkan dari, kalau boleh sebut nama, misalkan Amazon atau apalah ya, Alibaba gitu ya, yang lintas negara misalkan, yang mungkin membutuhkan waktu 1 bulan atau lebih, ya, dalam kasus ini 1 bulan, supaya sampai di gudang kita. Nah, kalau apa istilahnya itu, di kontrak itu ya, di kontrak pembelian itu tertera FOB shipping point, nah itu maknanya adalah ownership transfer, ya, transfer rewards dan risiko barang dagangan itu akan terjadi, transfernya, kepemilikan itu terjadi ketika barang keluar dari gudang penjual. Nanti kan bisa ditelusuri itu ya. Sekarang sudah canggih, bisa kita telusuri statusnya seperti apa. Apakah masih dalam gudang penjual atau sudah keluar, kemudian sudah di kapal, lokasinya di mana, itu bisa kita telusuri tahu zaman sekarang canggih ya. Nah, ketika sudah confirm barang keluar dari gudang dan apa itu ada di kapal siap untuk dikapalkan, siap untuk di apa istilahnya itu, sudah siap untuk berlayar ya, kalau itu dengan kapal laut ya, maka itu apa, pembeli itu sudah bisa mengakui sebagai apa ini, pembelian gitu ya, atau mengakui persediaan barang dagangan gitu ya. Nah, tergantung dengan metodenya, kayak tadi saya bilang, metode perpetual berarti mengakui persediaan ketika barang sudah terkonfirmasi keluar dari gudang penjual ya. Dan pembeli mesti menanggung biaya angkutnya ini ya. Ini maksudnya biaya angkut ya, ongkos angkutnya ya. Oke. Pada tanggal saat barang itu keluar dari gudang penjual gitu ya. Nah, itu FEB shipping point sesuai dengan namanya, pada titik ketika sudah mulai diangkut gitu ya. Keluar dari gudang penjual itu artinya sudah siap untuk diangkut gitu ya. Nah, lawannya atau ya yang apa istilahnya itu, yang membedakannya dengan yang lainnya, yaitu destination point. FOB destination point ini ownership transfer itu terjadi ketika barang sudah terkonfirmasi sampai di gudang si pembeli, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan FOB destination point, kita sebagai pembeli selama 1 bulan itu belum ada pengakuan pembelian. Jurnal pembelian kalau dengan menggunakan metode periodik itu baru apa istilahnya dicatat ketika 12 Mei 2021 ketika barang tiba di gudang pembeli gitu ya. Begitu juga dengan yang menjual baru mencatat ketika sudah terkonfirm ada di gudang pembeli. Nah, yang menanggung ongkos angkutnya dengan FOB destination point ini adalah penjual. Nah, gitu ya. Oke, jadi untuk yang kasus ini salah gitu ya, karena perusahaan Z mengakui beban ongkos angkut pembelian pada tanggal 12 Mei. Yang benar adalah perusahaan Z mengakui ongkos angkut pembelian pada tanggal 12 April 2021 ya, yaitu ketika barang dagangan dibeli gitu ya. Kemudian asumsinya juga saat itu juga sudah keluar dari gudang penjual gitu ya. Oke, jadi seperti itu deh ya. Oke, dua soal tadi saya harap bisa membuka apa istilahnya, merefresh gitu ya, merecall apa yang sudah adik pahami di akuntansi keuangan. Oke. Ya, untuk berikutnya, maaf, agenda kita berikutnya adalah pemaparan atau penyajian atau presentasi tentang modul ke-8 mengenai pemeriksaan atas pendapatan dan beban. Oke. Saya minta kelompok yang memaparkan modul 8 ini untuk men-share ya, membagikan tampilannya ya, yang di Excel atau mungkin juga yang di PDF juga mau ditampilkan, silahkan melalui Webex ini ya. Jadi adik yang handle, adik kemudian ya tunjukkan apa istilahnya itu, angka-angkanya dan sebagainya sambil diceritakan ya. Oke. Langsung adik ambil alih ya. Oke, saya persilahkan kelompok penyaji hari ini untuk memaparkan modul 8 ya. Silakan. Saya off ya kamera dan audio. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf, saya mohon izin untuk nge-share konten.
Baik, selamat sore Bapak dosen beserta teman-teman. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan mengenai siklus pendapatan dan beban. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nima Rizka Dharma Putri dengan akhir 110. Beserta rekan saya yaitu Gusti Ayu Maderi Arisaraswati dengan akhir 151. Jadi presentasi pertama akan dimulai oleh saya, Nurul Selma Putri, dengan yang akhir 110. Pertama, itu akan masuk pada bagian indeks PL3 pada schedule beban operasional pada halaman 125 sampai 126. Dimulai dari buku 2 halaman 126, yaitu pada catatan pemeriksaan. Yang pertama itu ada tulis jurnal di schedule lain yang berkaitan dengan beban operasional. Jadi sesuai petunjuk tersebut, yang pertama itu ada jurnal pada schedule F, yang kedua jurnal pada schedule J, yang ketiga itu jurnal pada schedule M2, yang keempat ada jurnal pada schedule G, yang kelima ada jurnal pada schedule J, yang keenam ada jurnal pada schedule E1, yang ketujuh ada jurnal pada schedule C3, yang kedelapan ada jurnal pada schedule C4, dan yang terakhir selanjutnya itu ada jurnal pada schedule D, dan yang terakhir itu ada jurnal pada schedule M2. Yang kedua, atas pemeriksaan terhadap bukti bank keluar tersebut, maka dikoreksi, yaitu yang pertama, koreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban, yaitu beban komisi penjualan di debit sebesar 60 juta, pada beban perjalanan dinas dan akomodasi di kredit sebesar 60 juta. Kemudian, koreksi pembelian telepon genggam untuk petugas pajak dicatat pada perlengkapan kantor, itu jamuan dan representasi di debit sebesar 4.500.000 pada perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Kemudian selanjutnya itu ada koreksi penjualan kardus berkas dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi, yaitu jamuan dan representasi di debit sebesar 20 juta pada pendapatan lain-lain di kredit sebesar 20 juta. Dan yang terakhir itu koreksi kesejahteraan karyawan yang merupakan beban pada tahun 2018 itu dicatat pada beban tahun 2019, yaitu saldo laba ini debit sebesar 10 juta pada kesejahteraan karyawan yang dikredit sebesar 10 juta. Kemudian setelah mencatat jurnal yang dibutuhkan untuk beban operasional, maka akan diposting pada Pare, yaitu pada kesejahteraan karyawan terdapat koreksi jurnal, yaitu pada schedule M2, yaitu promosi pada mohon maaf, yang pada kesejahteraan karyawan ini terdapat koreksi, yaitu pada schedule M2 sebesar Rp17.278.109, maka per auditnya yaitu Rp328.072.891. Kemudian pada promosi yang terdapat pada schedule F yaitu sebesar Rp15.910.000, maka per auditnya yaitu sebesar Rp216.252.040. Kemudian pada perjalanan dinas dan akomodasi yaitu terdapat pada jurnal terdapat pada schedule J sebesar 80.000, dan pada buku halaman 124, buku 1 halaman 124 itu tercantum perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 80.000.
di kredit sebesar 60 juta yang terdapat pada schedule J. Kemudian bensin terdapat koreksi jurnal yaitu sebesar 50.000 pada schedule J, di debit sebesar 50.000, maka per auditnya yaitu 168.637.770 rupiah. Kemudian pada jasa profesional terdapat pada schedule M2 yaitu pada koreksi kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntansi jasa profesional di debit sebesar 400.000. Maka per auditnya yaitu 20.400.000 rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada pada asuransi yang terdapat pada jurnal schedule G yaitu pada beban asuransi kendaraan bermotor yaitu beban asuransi ini di debit sebesar 1.750.000, maka per auditnya yaitu 21.750.000. Kemudian jamuan representasi. Kemudian ada jamuan dan representasi yang terdapat pada pembelian dan telepon genggam untuk petugas pajak yang dicatat pada perlengkapan kantor. Jamuan dan representasi yang didebit sebesar 4.800.000. Kemudian dan juga ada terdapat koreksi pada penjualan kardus bekas yang dicatat untuk mengurangi beban jamuan dan representasi didebit sebesar 25 juta, maka koreksi jamuan dan representasi itu totalnya yaitu 24 juta di debit 24.500.000. Maka per auditnya yaitu 66.465.000 rupiah. Kemudian pada perlengkapan kantor itu sebesar di kredit sebesar 4.500.000 itu terdapat pada jurnal koreksi pada pembelian telepon genggam untuk petugas pajak yang dicatat pada pengungkapan kantor itu sebesar 4.500.000. Maka per auditnya itu 70.851.500 rupiah. Kemudian piutang tak tertagih itu terdapat pada schedule S1 yaitu penyusutan di debit sebesar 11 juta, maka per auditnya yaitu 11 juta. Kemudian selanjutnya ada sewa, beban sewa yang terdapat pada jurnal koreksi yang terdapat pada schedule G, itu pencatatan beban sewa sebesar 5 juta, dan koreksi pada pencatatan pembebanan sewa pada BPK Bapak Haryo sebesar 1.666.666 rupiah, maka total koreksinya yaitu sebesar 6.666.667 rupiah itu di debit, maka per auditnya yaitu 26.666.667 rupiah. Kemudian selanjutnya ada lain-lain, yaitu beban lain-lain yang terdapat pada jurnal C, C3, C4, D, dan J, maka beban lain-lain ini di debit sebesar 160.588.000 rupiah. Kemudian terdapat juga koreksi pada schedule J di kredit yaitu pada pencatatan PPBBN dan beban lainnya dan beban lain-lain itu dicatat sebesar 9.890.000 rupiah. Maka per auditnya menjadi 170.575.545 rupiah. Maka total per audit
31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.950.970.813. Jadi kesimpulan pemeriksaan pada indeks PL3 pada schedule beban operasional itu menurut pendapat kelompok kami, yaitu saldo beban operasional telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya pada buku 2 halaman 127 dan 28, yaitu pada indeks M2 pada schedule utang pajak. Jadi yang pertama itu pada catatan pemeriksaan di buku 2 halaman 128 yaitu perhitungan PPh 21 dan SPT 1721 tahun 2018 itu terdapat perbedaan. Maka dari itu dibuat jurnal koreksi yaitu yang pertama utang pajak PPh 21 kesejahteraan karyawan itu sebesar Rp7.278.109 itu atas koreksi atas perbedaan perhitungan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Yang kedua, ada koreksi kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan, yaitu jasa profesional di debit sebesar Rp400.000 dan pada utang pajak PPh 23 itu dikredit sebesar Rp400.000. Maka dari itu diposting kepada Kepare, yaitu pada yang pertama utang pajak PPh 21 di debit sebesar Rp7.278.109. Maka dari itu per auditnya yaitu Rp21.250.250. Kemudian utang pajak PPh 23 yaitu dikredit sebesar Rp400.000, maka per auditnya yaitu Rp400.000. Kemudian selanjutnya ada utang pajak PPh 25 dan 29 yaitu sebesar Rp983.000, maka per auditnya Rp983.066.800. Dan terakhir ada PPN keluaran yaitu sebesar Rp17.806.503. Per auditnya yaitu Rp17.806.503. Maka dari itu total per audit 31 Desember 2018 yaitu Rp1.253.563.553. Baik, kesimpulan dari pemeriksaan indeks M2 pada schedule utang pajak ini menurut pendapat kami yaitu saldo utang pajak penghasilan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Rena Arisasati. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada schedule indeks M21 mengenai schedule PPh 21. Sebelumnya, teman-teman bisa melihat informasi di buku 1 halaman 172 sampai dengan 173. Baik, di sini nama karyawan yang pertama ada Diestri dengan masa kerja Januari sampai Desember, status K1 dengan penghasilan bruto per tahun 180 juta, THR-nya sebesar 15 juta, lalu total penghasilan brutonya sebesar 195 juta, biaya jabatannya sebesar 6 juta, BPJS atau iuran pensiunnya sebesar 7.215.000, jumlah penghasilan netonya sebesar 181.785.000, PTKP-nya sebesar 54 juta, PHKP-nya sebesar 127.785.000, lalu PPh 21-nya sebesar 14.167.750 rupiah. Yang kedua ada karyawan Wansen dengan masa kerja Januari sampai Desember, status K3, penghasilan bruto
per tahunnya sebesar 96 juta, THR-nya 8 juta, total penghasilan brutonya sebesar 104 juta, biaya jabatannya sebesar 5.200.000, BPJS atau iuran pensiunnya sebesar 3.848.000, jumlah penghasilan netonya sebesar 94.952.000, PTKP-nya sebesar 72 juta, PHKP-nya sebesar 22.952.000, PPh 21-nya sebesar 1.147.600 rupiah. Lalu yang ketiga ada sugeng, masa kerjanya Januari sampai Desember dengan status tidak kawin, penghasilan brutonya 96 juta, THR-nya 8 juta, total penghasilan brutonya sebesar 104 juta, biaya jabatannya 5.200.000, BPJS atau iuran pensiunnya sebesar 3.848.000, jumlah penghasilan netonya sebesar 94.952.000, PTKP-nya sebesar 54 juta, PHKP-nya sebesar 40.952.000, BPh 21-nya sebesar 2.047.600 rupiah. Lalu yang keempat ada Yadi dengan masa kerja Januari sampai Desember dengan status tidak kawin, penghasilan bruto per tahunnya 108 juta, THR-nya sebesar 9 juta, total penghasilan brutonya 117 juta, biaya jabatannya 5.850.000, BPJS-nya sebesar 4.329.000, jumlah penghasilan netonya sebesar 106.821.000, PTKP-nya sebesar 54 juta, PHKP-nya sebesar 52.821.000, dan PPh 21-nya sebesar 2.923.150 rupiah. Selanjutnya ada Catherine dengan masa kerja Juli sampai dengan Desember dengan status tidak kawin. Penghasilan bruto per tahunnya 30 juta, THR-nya 2.500.000, total penghasilan brutonya 32.500.000, biaya jabatannya 1.625.000, dengan BPJS sebesar 1.202.500 rupiah, dengan jumlah penghasilan neto 29.972.500 rupiah, PTKP-nya sebesar 54 juta, PHKP dan PPh 21-nya tidak ada dikarenakan jumlah penghasilan netonya lebih rendah dibandingkan PTKP-nya. Lalu selanjutnya ada karyawan Daniel dengan masa kerja Januari sampai Desember dengan status K1 dengan penghasilan bruto per tahunnya 84 juta, THR-nya sebesar 7 juta, total penghasilan brutonya sebesar 91 juta, dengan biaya jabatan sebesar 4.550.000, dan BPJS sebesar 3.367.000, jumlah penghasilan netonya sebesar 83.083.000, lalu PTKP-nya sebesar 63 juta, PHKP-nya sebesar 20.083.000, dan PPh 21-nya sebesar 1.004.150 rupiah. Selanjutnya ada karyawan Vivian dengan masa kerja Januari sampai Desember dengan status K1 dengan penghasilan bruto per tahunnya 48 juta, THR-nya 4 juta, total penghasilan brutonya sebesar 52 juta, dengan biaya jabatan sebesar 2.600.000 dan BPJS sebesar 1.924.000, jumlah penghasilan netonya sebesar 4.476.000, PTKP-nya 54 juta, PHKP dan PPh 21-nya tidak ada.
Selanjutnya, karyawan Nehemia dengan masa kerja Januari sampai Desember dengan status tidak kawin, penghasilan bruto per tahunnya 48 juta dengan THR 4 juta. Jadi total penghasilan brutonya sebesar 52 juta. Lalu biaya jabatan sebesar 2.600.000 dengan BPJS sebesar 1.924. Jumlah penghasilan netonya sebesar 47.476.000. PTKP-nya sebesar 24 juta. Selanjutnya ada karyawan Utomo dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember. Statusnya K2, penghasilan brutonya 48 juta dengan THR 4 juta, total penghasilan brutonya 52 juta, biaya jabatannya 2.600.000 dan BPJS-nya sebesar 1.924.000. Jumlah penghasilan netonya 47.476.000 dengan PTKP-nya 67.500.000. Selanjutnya ada karyawan Jeremia dengan masa kerja Maret sampai dengan Desember. Statusnya K0, penghasilan bruto per tahunnya sebesar 35 juta, THR-nya sebesar 3 juta, dan total penghasilan brutonya sebesar 38 juta. Lalu biaya jabatannya sebesar 1.900.000 dengan BPJS sebesar 1.406.000. Jumlah penghasilan netonya sebesar 34.664.000 dengan PTKP sebesar 58.500.000. Lalu dilanjutkan dengan nama karyawan Janet. Masa kerjanya April sampai dengan Desember dengan status tidak kawin. Penghasilan bruto per tahunnya 31.500.000. THR-nya 2.625.000. Total penghasilan brutonya sebesar 34.125.000. Biaya jabatannya sebesar 1.706.250 dengan iuran BPJS sebesar 1.262.625 rupiah. Jumlah penghasilan netonya sebesar 31.156.125 rupiah. PTKP-nya sebesar 54 juta. Lalu ada karyawan Clarissa dengan masa kerja November sampai dengan Desember. Statusnya tidak kawin. Penghasilan bruto per tahunnya 7.600.000, THR tidak ada. Total penghasilan brutonya 7.600.000. Biaya jabatannya sebesar 380.000 dengan BPJS sebesar 281.200. Jumlah penghasilan netonya sebesar 6.938.800 rupiah. Lalu PTKP-nya sebesar 54 juta. Selanjutnya, karyawan Olivia dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status tidak kawin. Penghasilan bruto per tahunnya 48 juta, THR-nya 4 juta, total penghasilan brutonya sebesar 52 juta, dengan biaya jabatan 2.600.000 dan BPJS sebesar 1.924.000. Jadi jumlah penghasilan netonya 47.476.000 dengan PTKP 54 juta. Lalu selanjutnya karyawan Patricia dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status tidak kawin. Penghasilan brutonya 48 juta dengan THR 4 juta, didapat total penghasilan brutonya 52 juta dengan biaya jabatan sebesar 2.600.000 dan biaya BPJS sebesar 1.924.000. Jumlah penghasilan netonya 47.476.000 dengan PTKP 54 juta. Yang terakhir ada Iwan dengan masa kerja Februari sampai Desember
dengan status tidak kawin, penghasilan bruto per tahunnya 46.200.000 dengan THR 3.850.000, total penghasilan brutonya 50.050.000, biaya jabatannya 2.502.500 rupiah dengan BPJS 1.924.000, jumlah penghasilan neto yang didapat sebesar 45.623.500, PTKP-nya 54 juta. Lalu karyawan di bawah PTKP, penghasilan bruto per tahunnya totalnya 329.632.400 rupiah dan THR-nya 32.517.600 rupiah. Lalu total keseluruhannya untuk penghasilan bruto per tahun totalnya 1.233.932.400. Untuk total THR keseluruhan sebesar 111.492.600 rupiah. Lalu total penghasilan brutonya sebesar 1.033.275.000. Total biaya jabatan sebesar 47.913.750. Total BPJS-nya sebesar 38.303.325 rupiah dan total jumlah penghasilan netonya sebesar 940.057.925 rupiah. PTKP-nya 855 juta, PHKP-nya 264.593.000, PPh 21-nya 21.260.250 rupiah. Selanjutnya ada membahas indeks M2.1.1 yang disesuaikan dengan bukti setor halaman 186 sampai 166 pada buku 1. Baik, di sini masa pajak bulan Januari yang disetor pada tanggal 2 bulan 9 2018 sejumlah 1.807.000. Lalu masa pajak bulan Februari yang disetor pada tanggal 3 bulan 9 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Maret disetor pada tanggal 4 bulan 10 2018 dengan jumlah 1.807.000. Untuk masa pajak bulan April, tanggal setornya tanggal 5 bulan 7 tahun 2018 dengan jumlah setor 1.807.000. Untuk bulan Mei dengan tanggal setor tanggal 6 bulan 8 2018 dengan jumlah 1.807.000. Bulan Juni yang disetor pada tanggal 7 bulan 9 2018 dengan jumlah 1.807.000. Bulan Juli yang disetor pada tanggal 8 bulan 9 2018 dengan jumlah 1.807.000. Bulan Agustus dengan tanggal disetor tanggal 9 bulan 10 2018 dengan jumlah 1.807.000. Bulan September yang disetor pada tanggal 10 bulan 10 jumlahnya 1.807.000. Pada bulan Oktober yang disetor pada tanggal 11 bulan 9 2018 dengan jumlah 1.807.000 dan November pada tanggal 12 bulan 10 2018 dengan jumlah 1.807.000. Lalu total keseluruhannya menjadi 19.877.000. Klien PT Sukus schedule PPh 21 dibuat oleh kelompok 8 indeks M2.1.1. Sekian presentasi dari kelompok 8.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan lagi kepada Bapak dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak adik-adik semuanya. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 8 tentang modul 8, berarti berakhir sudah agenda perkuliahan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ya, adik-adik yang umat Muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan yang akan menyambut Hari Raya Galungan, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan. Ya, sampai bertemu minggu depan secara virtual juga. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Yuk, saya akhiri ya. juga, Pak. Ya, selamat Hari Raya semuanya ya, yang merayakan. Mari saya akhiri ya. Oke.